Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Junaidi, NIM 1825036 kelas 3B. Di sini saya akan membacakan asuhan keperawatan dengan kasus asma bronkial pada Tuan X. Data dasar yang pertama, identitas pasien, nama Tuan X, usia 35 tahun, lalu status perkawinan menikah, pekerjaan petani, agama Islam, pendidikan SMA, suku Jawa, bahasa yang digunakan Indonesia, alamat rumah Jatimulyo, sumber biaya BPJS Umum, tanggal masuk rumah sakit 18 bulan 2 2021, diagnosa medis yaitu asma bronkial. Sumber informasi atau penanggung jawab yaitu nama Nyonya E, umur 30 tahun, hubungan dengan pasien yaitu istri, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jatimulyo. Riwayat kesehatan saat ini pasien masuk ke rumah sakit Sejahtera melalui IGD pada tanggal 18 Februari 2021 dengan keluhan RR 30 kali per menit, batuk terus-menerus, seputum produktif, lengket, dan sulit dikeluarkan, terdengar suara wheezing dan ronci, pola nafas tidak teratur, dan sesaknya meningkat jika klien tidur terlentang, sulit bicara dan gelisah, keadaan umum lemah, klien tanpa pucat, akral dingin, nadi 90 kali per menit, lalu suhu 37 derajat Celcius, RR 30 kali per menit, CRT kurang dari 3 detik. Keluhan utamanya yaitu sesak napas. Riwayat kesehatan masa lalu, Tuan X mengatakan memiliki riwayat asma bronkial dari ayahnya sejak 4 tahun yang lalu, sering muncul serangan asma berulang berlebih, muncul jika kelelahan atau stres dan udara dingin. Riwayat kecelakaan, Tuan X tidak mengalami riwayat kecelakaan di masa lalunya. Lalu riwayat operasi, Tuan X mengatakan tidak memiliki riwayat operasi di masa lalu. Riwayat kesehatan keluarga, penyakit yang pernah diderita, keluarga pasien mengatakan dalam keluarganya memiliki riwayat asma bronkial dari ayahnya sejak 4 tahun yang lalu. Riwayat psikososial dan spiritual. Riwayat psikososial, pasien mengatakan interaksi dengan istri dan anaknya dan orang tuanya baik, tidak ada masalah di dalam keluarganya. Pasien bahasa yang digunakan dalam keluarganya itu bahasa Indonesia. Lalu tempat pasien adalah perkampungan jauh dari sumber polusi. Lalu riwayat spiritual, support system dalam keluarga sangat baik, anggota keluarga sering mendukung kegiatan keagamaan. Kegiatan yang dilakukan oleh keluarga secara bersama-sama adalah mengaji, sholat 5 waktu, dan sholat Jumat. Lingkungan rumah bersih, polusi tidak ada polusi, bahaya tidak ada, pekerjaan bersih tidak ada polusi, bahaya tidak ada. Pola kebiasaan sehari-hari sebelum dan saat sakit. Pola nutrisi sebelum sakit, pasien mengatakan makan sebanyak 3-4 kali sehari. Makanan pokok yang dimakan ada nasi putih, lauk, pauk, dan buah-buahan. Saat sakit, saat dirawat di rumah sakit, pasien makan sebanyak 2 kali sehari. Lalu pola cairan dan elektrolit sebelum sakit, jenis minuman yang dikonsumsi adalah air putih dengan perasa manis. Dalam 1 hari pasien dapat minum sebanyak kurang lebih 1200 cc per hari. Saat sakit, pasien minum air mineral saja yaitu sebanyak kurang lebih 820 cc per hari. Pola eliminasi BAK sebelum sakit, Tuan X mengatakan BAK 5 kali sehari, warna urin kurang jernih, jumlah urin kurang lebih 1200 cc per hari. Pasien tidak ada keluhan saat berkemih. Saat sakit, Tuan X saat di pasien BAK 3 kali sehari, warna urin kuning pekat, jumlah kurang lebih 300 cc per hari. BAB sebelum sakit, Tuan X mengatakan BAB 2 kali sehari dengan konsistensi feses lembek berwarna kuning kecoklatan, bau khas. Lalu saat sakit, Tuan F mengatakan BAB 1 kali sehari dengan konsistensi lembab berwarna kecoklatan, bau khas. Pola personal hygiene sebelum dan saat sakit. Sebelum sakit, Tuan X mandi sebanyak 2 kali sehari, pagi dan sore. Pasien selalu menggosok gigi dan mencuci rambut saat mandi. Saat sakit, Tuan X mengatakan saat sakit mandi sebanyak 1 kali sehari, pasien menggosok gigi dan mencuci rambutnya dibantu orang lainnya. Lalu pola istirahat dan tidur. Pola sebelum sakit, waktu tidur malam pasien 8 jam dan siang 3 jam, tidak ada gangguan tidur. Saat sakit, waktu tidur pasien hanya 6 jam dan siang hanya 2 jam. Pasien mengatakan
Suasana rumah sakit membuat pasien merasa tidak nyaman dan sering sesak napas. Pola aktivitas dan tidurnya, yaitu sebelum sakit aktivitas sehari-hari pasien adalah bekerja, lalu saat sakit pasien hanya menghabiskan waktu di tempat tidur. Pola kebiasaan yang mempengaruhi kesehatan seperti merokok, tidak merokok, lalu minuman keras, tidak minuman keras, lalu ketergantungan obat, tidak tergantungan obat, pengkajian fisik, pemeriksaan umum, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 140/80 mmHg, nadi 90 kali per menit, pernafasan 30 kali per menit, suhu 30 derajat Celcius, tinggi badan 170 cm, berat badan 62 kg. Pemeriksaan fisik per sistem penglihatan bentuk simetris, palpebra baik, konjungtiva anemis, sklera aniterik, kornea baik, pupil isokor, lalu lensa baik, lapang pandang tidak ada gangguan. Sistem pendengarannya bentuk telinga simetris, keadaan liang telinga, tidak ada serumen, pengeluaran tidak ada serumen yang dikeluarkan, ketajaman baik. Sistem pernapasan, yaitu pasien mengalami sesak napas dengan RR, respirasi 30 kali per menit, batuk terus-menerus, seputum produktif lengket dan sulit dikeluarkan, terdengar suara wheezing dan ronci, pola nafas tidak teratur. Sistem kardiovaskuler, nadi 90 kali per menit, temperatur kulit hangat, warna kulit pucat, CRT kurang dari 3 detik, tidak ada vena jugularis. Sistem saraf pusat, respon pupil baik, pasien tidak mengalami peningkatan tik atau kejang. Lalu sistem pencernaan, keadaan mulut bersih, kemampuan menelan baik, pasien sedikit mual dan muntah, tidak ada nyeri pada perut, pasien tidak mengalami pembesaran hati dan limfa. Selanjutnya sistem imunologi, tidak ada pembesaran kelenjar getah bening. Lalu sistem urogenital, pola berkemih, pasien tidak mengalami perubahan, pasien tidak menggunakan kateter urin. Lalu sistem integumenya, rambut pasien tidak rontok, kulit kepala bersih, warna kulit pasien pucat dan akral dingin. Lalu sistem muskuloskeletal, pasien tidak mengalami keluhan atau kekuatan otot lainnya. Selanjutnya yaitu resum kondisi pasien. Alasan masuk rumah sakit, pasien Tuan X, usia 35 tahun, datang ke Rumah Sakit Sejahtera dengan keluarganya melalui IGD dengan keluhan sesak, batuk terus-menerus, seputum produktif lengket dan sulit dikeluarkan. Terdengar suara resum kondisi pasien. Alasan masuk rumah sakit, Tuan X, usia 35 tahun, datang ke Rumah Sakit Sejahtera dengan keluarganya melalui IGD dengan keluhan sesak, batuk terus-menerus, seputum produktif lengket dan sulit dikeluarkan. Terdengar suara wheezing dan ronci, pola nafas tidak teratur dan sesak meningkat, klien tidur terlentang, sulit bicara dan gelisah. Data fokusnya, yang pertama data subjektif, yaitu klien mengatakan sesak napas, lalu klien mengatakan batuk terus-menerus, lalu klien mengatakan seputum produktif lengket dan sulit dikeluarkan, lalu klien mengatakan sesak meningkat jika klien tidur terlentang. Lalu data objektifnya, klien tanpa sulit bernapas, terdengar suara wheezing dan ronci, klien tanpa lemah, lalu akral teraba dingin, klien tanpa pucat, tekanan darah 140/80 mmHg, nadi 90 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, RR 30 kali per menit, CRT kurang dari 3 detik. Analisa data, DS, klien mengatakan batuk terus-menerus, klien mengatakan seputum produktif lengket dan sulit dikeluarkan, lalu klien mengatakan sulit bicara dan gelisah. DO-nya, terdengar suara wheezing dan ronci, pola nafas klien tidak teratur, tekanan darah 140/80 mmHg, nadi 90 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, RR 30 kali per menit. Masalah keperawatannya yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif dengan kode D0001 berhubungan dengan spasme jalan nafas. Lalu yang kedua, klien mengatakan nafasnya sesak, klien mengatakan sulit bicara dan gelisah, klien mengatakan sering pusing. DO-nya, klien tanpa pucat, klien tanpa gelisah, klien tanpa sulit tidur, lalu klien tanpa gelisah, lalu klien tanpa sulit bernafas, bunyi nafas klien wheezing dan ronci. Dengan masalah keperawatan, gangguan pertukaran gas dengan kode D003 dengan masalah keperawatan ketidakseimbangan ventilasi perfusi. Lalu diagnosa yang ketiga yaitu dengan DS, klien mengatakan sulit tidur,
Klien mengatakan istirahatnya tidak cukup, lalu klien mengatakan sering gelisah. Dengan DO, klien tanpa sulit tidur, lalu klien tanpa gelisah, lalu klien tanpa lemah. Masalah keperawatan gangguan pola tidur dengan kode D0055 dengan masalah keperawatan hambatan lingkungan. Tujuannya yaitu pola tidur dengan kode L05045 setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam diharapkan pola tidur klien membaik dengan kriteria hasil keluhan sulit tidur meningkat 5, keluhan tidak puas tidur meningkat 5, keluhan istirahat tidak cukup meningkat 5, dan kemampuan beraktivitas menurun 5. Dengan intervensi keperawatan dukungan tidur dengan kode I05174. Yang pertama, identifikasi pola aktivitas dan tidur irasionalnya untuk mengetahui pola tidur dan aktivitas klien. Lalu yang kedua, modifikasi lingkungan misalnya pencahayaan, suhu, dan kebisingan. Rasionalnya yaitu untuk membantu kenyamanan saat tidur. Yang ketiga, lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan misalnya pijat, pengaturan posisi. Rasionalnya untuk membantu pasien lebih rileks dan nyaman. Yang terakhir, anjurkan menepati kebiasaan waktu tidur. Rasionalnya agar waktu tidur pasien lebih tercukupi dan teratur. Catatan perkembangan pada tanggal 20 bulan 2 2021, nomor diagnosa 1 pukul 8.00. Implementasinya yang pertama, mengidentifikasi kemampuan batuk. Hasilnya klien dapat batuk dengan baik. Responnya klien tanpa tenang. Lalu jam 9.00 dengan implementasi mengatur posisi semivolar atau volar. Hasilnya posisi tidur pasien semivolar, klien nyaman dan dapat bernafas dengan baik. Lalu jam 10 dengan implementasi menjelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif. Dengan hasil klien mengetahui prosedur batuk efektif. Lalu responnya klien kooperatif. Lalu jam 11 dengan implementasi keempat yaitu berkolaborasi pemberian mekolitik atau ekspektoran jika perlu. Hasilnya sekret klien dapat dikeluarkan dengan baik, lalu responnya klien tanpa tenang. Evaluasinya yang pertama, subjeknya klien mengatakan ceputum sudah lebih baik dan bisa dikeluarkan.
Lalu klien mengatakan pola nafasnya sudah membaik. Lalu objeknya batuk efektif meningkat 5, wheezing menurun 5, dyspnea menurun 5, gelisah membaik 5. Lalu A, masalah teratasi. B-nya hentikan intervensi. Lalu pada tanggal 20 bulan 2 2021, nomor diagnosa 2, jam 8.30, implementasinya memonitor frekuensi irama dan kedalaman dan upaya nafas. Dengan hasil nafas klien sudah membaik dan tidak sesak lagi. Responnya klien tampak nyaman. Jam 9.30, nomor 2, memonitor pola nafas. Hasilnya pola nafas klien sudah membaik dan teratur. Responnya klien tampak tenang. Lalu jam 10.30, implementasi nomor 3, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan, yaitu hasil perawat menjelaskan prosedur pemantauan kepada pasien. Lalu responnya klien lebih mengerti tujuan dan prosedur pemantauan. Jam 9.30-nya menginformasikan hasil pemantauan jika perlu. Hasilnya hasil pemantauan cukup baik. Lalu pasien kooperatif. Evaluasinya S, klien mengatakan nafasnya sudah mulai membaik dan tidak sesak. Lalu klien mengatakan sudah tidak pusing lagi. Objeknya klien gelisah menurun 5, pola nafas membaik 5, lalu warna kulit membaik 5, dyspnea menurun 5. A-nya masalah teratasi, B-nya hentikan intervensi. Lalu diagnosa ketiga jam 8.45, implementasi yang pertama itu mengidentifikasi pola aktivitas dan tidur. Hasilnya pola tidur pasien sudah mulai membaik, lalu klien sudah bisa tidur dengan nyaman. Jam 9.45, implementasi nomor 2 yaitu memodifikasi lingkungan, misalnya pencahayaan, suhu, dan kebisingan. Hasilnya perawat memberikan pencahayaan dan suhu sesuai dengan kebutuhan pasien. Responnya klien tanpa lebih nyaman. Lalu implementasi yang ketiga, melakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan, misalnya pijat dan pengaturan posisi. Hasilnya perawat memberikan pijat dengan klien. Responnya klien tanpa rileks. Lalu implementasi nomor 4 yaitu menganjurkan menempati kebiasaan waktu tidur. Hasilnya pasien tidur sesuai waktu tidurnya. Responnya klien kooperatif. Evaluasinya S-nya, klien mengatakan sudah bisa tidur dengan nyaman dan tidak sulit tidur lagi. Klien mengatakan sudah istirahat sudah mulai tercukupi. Lalu O-nya, keluhan sulit tidur meningkat 5, keluhan tidak puas tidur meningkat 5, keluhan istirahat tidak cukup meningkat 5. A-nya masalah teratasi, lalu B-nya hentikan intervensi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.